Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustaz cintai dan yang Ustaz banggakan, hari ini kita akan mempelajari tema 6.4 Mopelnya Bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan belajar tentang menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi ya. Jadi kita di sini akan membahas mengenai bagaimana cara membaca gambar dan menemukan informasi di dalamnya ya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita baca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama, dengan harapan pelajaran yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat dan lebih barokah buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semuanya, silakan diperhatikan baik-baik penjelasan dari Ustaz. Menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi ya. Informasi tersebut dapat digali dengan menggunakan kata tanya ya, maning adik simbah ya. Misalnya adik simbah, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah ini bagaimana kita cara membaca gambarnya, kita amati dulu ya. Untuk lebih memahami informasi yang terdapat dalam gambar, amati gambar dengan seksama. Nah, lihat gambarnya itu ada apa saja. Catatlah informasi yang terdapat pada latar belakang gambar. Perhatikan secara detail setiap bagian gambar supaya memperoleh informasi yang utuh. Jadi kalian ketika ingin mencari informasi dalam gambar, kalian amati gambar tersebut dengan seksama dan dengan teliti. Kemudian setelah kalian mengamati, menuliskan laporan kegiatan ya. Menulis laporan dapat dimulai dengan menggunakan pertanyaan tadi, adik simbah ya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan informasi yang dilaporkan ya. Selain itu, laporan kegiatan ditulis dengan menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif ditandai dengan adanya kalimat atau kata kerja pasif. Contohnya kata ditutup. Nah, ini merupakan kata pasif dari kata aktif menutup. Nah, ini ya. Anak-anakku semuanya, setelah kalian mengamati gambar, kalian melaporkan kegiatan pengamatan kalian di sebuah tulisan. Dengan cara apa? Tadi menjawab pertanyaan adik simbah. Menuliskan informasi dari gambar menjadi cerita yang berseri atau cerita yang utuh. Informasi dapat diperoleh melalui pengamatan pada gambar. Gambar berseri berisi urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Jadi setiap gambar itu pasti menggambarkan sebuah situasi dan kondisi ya. Memperoleh informasi dalam gambar berseri dilakukan dengan mengamati setiap peristiwa dengan cermat. Hal yang perlu diamati dari gambar tersebut seperti tokoh, kegiatan, serta latar belakang waktu dan tempatnya. Setelah mengamati gambar, kamu dapat menuliskannya informasi dari setiap gambar hingga membentuk urutan cerita. Sebagai contohnya, di situ ada anak yang sedang menyalakan televisi dan lain sebagainya itu ya. Kita harus mencari kata kuncinya terlebih dahulu. Kata kuncinya apa saja? Yang pertama ada bermain ya. Ruangan merupakan hasil dari pertanyaan di mana. Nah, bermain apa yang sedang dilakukan. Siang itu menandakan atau menjawab pertanyaan kapan ya.
anak laki-laki. Nah, ini menandakan atau menjawab pertanyaan siapa. Terus ada kata menghemat dan mematikan. Nah, ini sebuah cerita yang disusun berdasarkan kata kunci tersebut. Dan kata kunci itu disusun menjadi sebuah cerita yang runtut. Ustadz bacakan. Pada suatu siang, terdapat seorang laki-laki yang sedang bermain HP di dalam ruangan rumahnya. Dia menyalakan semua alat elektronik yang membutuhkan tenaga listrik. Terlihat juga dia tidak mematikan keran air padahal sudah tidak digunakan. Sebaiknya dia mematikan semua peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan supaya bisa menghemat energi. Nah, ini semua kata kunci itu disusun menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah cerita yang runtut. Ini ya contohnya. Oke, paham ya anak-anakku semuanya? Oke anak-anakku, untuk tugasnya ya, tugasnya kalian kerjakan buku petik 3F ya tentunya, halaman 101 yang nomor 2 dan 3 saja ya. Di situ ada 2 gambar. Ceritakan kedua gambar tersebut seperti yang dicontohkan oleh Ustadz tadi. Cari kata kuncinya terlebih dahulu, lalu susun menjadi kalimat yang baik ya. Ceritakan menggunakan bahasa kalian yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang sempurna ya. Oke anak-anakku semuanya, setelah kalian tulis di buku kalian, kirim ke Ustadz atau Ustadzah sesuai wali kelasnya masing-masing. Oke anak-anakku semuanya, tetap semangat anak-anakku. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah buat kita semuanya. Cukup sekian penjelasan dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.